Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang ke-13, yaitu materi hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari memahami Al-Quran. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, kita akan berbicara kandungan Quran Surat An-Nisa ayat ke-146 serta hadis yang terkait. Di Quran Surat An-Nisa ayat 146 ini berbicara tentang ikhlas. Nah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Jadi ikhlas itu adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Artinya ketika kita beribadah, apakah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, maka semua tujuannya itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Misalkan ketika kita sholat, maka tujuannya memang karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan sholat, bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin dihormati orang lain, tetapi betul-betul murni sholat kita itu hanya untuk Allah. Ini yang kita maksud sebagai ikhlas. Misalkan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sedekah, maka tujuan kita itu adalah betul-betul demi ibadah, bukan untuk dipuji orang atau dihormati orang. Nah, ini yang kita namakan sebagai ikhlas. Jadi memurnikan tujuan kita kepada Allah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, yaitu ayat yang kelima. Jadi memang ketika kita beribadah, maka memang kita harus lurus ya, tidak boleh bengkok-bengkok mengharapkan sesuatu dari makhluknya. Kemudian ada juga hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yughallu alaihim qalbul mu'mini ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyil amri waluzumul jamaah. Rawahu Ahmad. Artinya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksudnya 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri itu maksudnya kita tidak boleh tidak suka terhadap hal tersebut. Yaitu ikhlas dalam beramal, justru kita harus suka kepada hal tersebut. Ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-153. Nah, Surat Al-Baqarah ini kan berbicara tentang sabar ya. Nah, sabar ini bisa diartikan sebagai tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpa kita. Menahan lisan atau anggota badan dari perkataan atau perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Nah, ini orang yang sabar itu, tetapi orang yang sabar itu bukan orang yang diam. Tetapi orang yang sabar itu adalah orang yang dinamis. Dia itu akan bergerak maju. Jadi sabar itu bukan menunggu,
tapi sabar itu berusaha gitu. Jadi tidak boleh pasrah. Sabar itu kita harus berusaha untuk merubah dengan menjadi lebih baik gitu. Oke, sekarang kandungan Quran Surat Ali Imran ayat ke-134 serta hadis terkait. Nah, Surat Ali Imran ayat 134 ini berbicara tentang pemaaf ya. Nah, pemaaf ini berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, ketika kita dilukai oleh orang lain, ya mungkin dengan perkataan kasar, penghinaan, nah maka dia akan membekas di dalam hati kita. Nah, lukanya memang tidak mungkin bisa sembuh, ya. Tetapi kita harus demi sedikit menghilangkan rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Melupakan tidak mungkin, tetapi kita harus memaafkan. Gitu, ya, kita harus memaafkan. Maafkan dia, karena mungkin yang namanya manusia itu kan pasti punya banyak kesalahannya, termasuk diri kita, maka kita maafkan dia. Kemudian dalam bahasa Arab sikap pemaaf ini disebut dengan al-af. Al-af ya kan, kalau kita minta maaf kan afwan ya, yang juga memiliki arti bertambah, berlebih, penghapusan, ampun atau anugerah. Nah, dengan kita memaafkan maka ini akan melatih hati kita itu menjadi lebih tegar, menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih baik. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silman qata'aka wa'fu amman zalamaka. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahim kepada orang-orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang telah menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kita memang harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita, walaupun memang lukanya itu tidak mungkin bisa disembuhkan ya, tetapi kita bisa memaafkan gitu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.